Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru dan staf tata usaha SMA Negeri 19 Palembang yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati. Pertama, marilah kita semua bersyukur kehadirat Allah SWT, di mana pada pagi yang cerah ini kita semua masih bisa berkumpul di aula SMA Negeri 19 ini dalam rangka sosialisasi dari calon guru penggerak, yaitu yang hormati Ibu Melinda SPD MPD, yang dalam hal ini akan mensosialisasikan budaya positif di sekolah. Yang kedua, selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita dan besar Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, dalam rangka sosialisasi budaya positif di sekolah kita SMA Negeri 19 Palembang ini, calon guru penggerak yaitu Ibu Melinda SPD MPD akan berbagi pengalaman dalam pendidikannya selama mengikuti calon guru penggerak, dan ilmu ini tentunya perlu disosialisasikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu khusus yang belum mengikuti guru penggerak, dan yang sudah mengikuti guru penggerak itu ada beberapa guru di tempat kita, namun beliau sudah memiliki ilmu yang cukup untuk hal ini. Untuk itu nanti mohon sharingnya di dalam kesempatan ini. Baiklah, untuk lebih jelasnya tentang sosialisasi ini, saya persilakan kepada yang terhormat Ibu Melinda SPD MPD untuk menjabarkan apa itu budaya positif di sekolah, ataupun nanti ada selain di sekolah di dalam kelas. Kepada Ibu Melinda, waktunya dipersilakan. Terima kasih Bapak Sukanto atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu hebat SMA Negeri 19 Palembang. Semangat pagi semua. Apa kabar pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberi kesempatan oleh Allah, kita masih bisa berkumpul di ruangan ini untuk saling berkolaborasi dan saling sharing pengalaman kita mengenai budaya positif dan disiplin positif di sekolah kita. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan apa yang sudah kami peroleh dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 9, khususnya mengenai budaya positif di sekolah. Budaya positif yang akan kita bicarakan pada hari ini itu terdiri dari perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima keyakinan kelas, dan yang keenam itu adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Selama ini kita seringkali berpikirnya bahwa kita ini adalah guru, kita yang menjadi pusat belajar, kita yang mengelola, yang mengatur, punya hak kuasa penuh di kelas.
Nah, namun setelah kami mengikuti pendidikan calon guru penggerak, kami mendapatkan suatu pencerahan bahwa ternyata paradigma itu sekarang sudah bergeser. Karena yang menjadi pusat pembelajar itu adalah siswa atau student center, ya. Jadi yang asalnya teacher center itu menjadi student center. Perubahan paradigma belajar ini, pembelajaran berpusat pada siswa dengan memberikan penghormatan sepenuhnya pada siswa, menghamba pada siswa, di mana artinya adalah segala bentuk tuntunan ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan siswa. Sebagai guru, kita bertindak sebagai fasilitator, pendamping yang menuntun siswa menemukan perubahannya dari tidak tahu menjadi tahu, sekaligus memiliki budi pekerti yang baik. Kalimat ini merupakan kalimat prakarsa dari tokoh pendidikan besar di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Disiplin positif. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Disiplin positif ini adalah yang diharapkan dan akan kita terapkan juga sebagai guru, sebagai pendidik. Bagaimana memunculkan sikap disiplin itu muncul dari diri anak sendiri, bukan karena paksaan dari guru atau karena peraturan ataupun karena takut hukuman oleh gurunya. Jadi ini karakter ini yang akan kita tekankan kepada siswa. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Ya, menurut Diane Goshen dalam bukunya Disrupting School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, manusia itu melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, siswa melanggar peraturan sekolah. Misalnya, siswa itu datang tepat waktu. Kenapa dia datang tepat waktu? Karena dia takut dihukum oleh guru piket kalau dia datang terlambat. Kenapa siswa mengumpul tugasnya tepat waktu? Karena dia takut kalau dia telat mengumpul tugas, dia akan dihukum oleh guru entah dengan cara apa misalnya. Jadi motivasi itu berasal dari luar dirinya atau ekstrinsik. Dia melakukan itu karena takut untuk dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi siswa melakukan sesuatu itu karena mengharapkan penghargaan. Misalnya dia mengerjakan tugas PR sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Itu yang diharapkannya. Atau misalnya gurunya menjanjikan, siapa di kelas ini yang nilainya paling bagus, nanti bapak atau ibu berikan hadiah. Maka si anak berlomba-lomba dengan motivasi itu mengerjakan tugas sebaik-baiknya karena ingin mendapatkan reward dari gurunya. Jadi ini masih motivasi yang berasal dari luar atau ekstrinsik. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ini siswa melakukan sesuatu itu atas kesadarannya sendiri. Kenapa siswa datang tepat waktu? Karena mereka menganggap diri mereka layak seperti itu, bahwa harga diri mereka memang seperti itu. Nilai-nilai yang mereka miliki sebagai seorang pelajar, bahwa mereka itu datang tepat waktu. Kenapa mereka mengumpulkan tugas tepat waktu? Karena mereka merasa itu sudah tanggung jawab dirinya yang diberikan oleh gurunya untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi itu muncul dari diri dia sendiri karena dia menghargai dirinya dengan nilai-nilai keyakinan universal yang dia miliki, bahwa dia merasa dirinya disiplin, bertanggung jawab,
bukan karena dorongan dari luar, bukan karena motivasi ekstrinsik ya, bukan karena diiming-imingi suatu reward oleh orang lain, guru misalnya, tapi itu dari kesadaran dirinya sendiri. Kebutuhan dasar manusia di sini dikategorikan ada 5. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini misalnya kita butuh makan, minum, istirahat yang cukup, itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang. Ini khususnya ditujukan kepada siswa kita, pelajar kita. Jadi siswa itu butuh kasih sayang. Mereka butuh perhatian dari guru, dari teman, dari saudara, dari orang tua. Yang ketiga, kebutuhan akan kekuasaan. Kalau kita hubungkan kebutuhan akan kekuasaan ini dengan siswa sebagai pelajar, siswa itu juga membutuhkan butuh kekuasaan. Contohnya seperti ini. Di dalam kelas itu akan ada ketua kelas, ada perangkat kelas, ada ketua kelas, ada sekretaris, ada bendahara. Ada di dalam diri anak itu yang merasa aku kepingin menjadi ketua kelas. Jadi itu kebutuhan dia akan kekuasaan. Jadi bukan maknanya negatif kebutuhan akan kekuasaan itu. Kalau misalnya si anak ini ikut kegiatan ekstra kurikuler di sekolah. Di sekolah kita kan banyak ada 12 ekstra kurikuler, setiap anak bebas memilih. Misalnya salah satu anak ini memilih, dia memilih ikut eskul OSIS misalnya. Kemudian ada di dalam dirinya perasaan kita mau tidak lama lagi mau mengadakan pemilihan ketua OSIS ini kan, lagi disebarkan di tiap kelas siapa calon-calonnya yang akan diajukan. Di dalam diri anak ini ada keinginan, saya ingin menjadi ketua OSIS, saya ingin mencalonkan diri saya menjadi ketua OSIS. Nah itu contoh ya kebutuhan siswa atau anak ini akan kekuasaan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan ini merupakan kebutuhan akan pilihan. Jadi siswa menurut filosofinya Ki Hajar Dewantara tadi dengan kata-kata tanda kutip menghamba kepada siswa, itu kita sebagai guru ini seharusnya kita bisa menuntun mereka itu belajar itu menyenangkan bagi mereka, menyenangkan, nyaman, dan mereka diberi kebebasan untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti apa contohnya? Misal kita memberikan tugas kelompok kepada siswa, kemudian siswa ini akan mempresentasikan per kelompok tugas mereka. Mereka kita berikan kebebasan pilihan. Mereka ini minatnya di bidang apa? Misalnya mereka mengatakan, Pak, Bu, saya ini suka menggambar. Saya mau menyampaikan ide kelompok saya ini dengan membuat poster. Silakan. Kelompok lain mungkin, Pak, Bu, kami mau menyajikan tugas kami dalam bentuk PowerPoint Canva. Silakan. Jadi mereka tidak dibatasi, tidak dikekang harus seperti ini. Disinilah mereka memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tetap dalam koridor dituntun oleh guru. Yang kelima, kebutuhan dasar itu adalah kesenangan. Nah, ini poinnya ya. Poin pada kurikulum Merdeka ini, filosofi yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah anak-anak itu belajar dengan nyaman dan senang. Itu poin utamanya. Kalau suasana di kelas dia sudah merasa senang berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan guru, guru mengajar menggunakan metode model pembelajaran yang menyenangkan, otomatis itu akan membantu anak daya konsentrasinya fokus untuk bisa memahami pelajaran. Nah, jadi paradigma kita yang sebelumnya itu teacher center, bahwa guru merasa kalau kita berada di kelas bahwa power itu milik kita. Kita yang punya kekuasaan mengatur siswa, menghukum siswa. Sekarang paradigma itu kita ubah menjadi student center, bahwa kita mengajar itu berpihak atau berpusat pada murid. Kita lihat kebutuhan murid apa. Jadi tadi seperti tadi misalnya si murid tadi dia mau menampilkan tugas kelompoknya dengan poster, dengan PPT Canva, kita beri dia kebebasan.
Toh itu juga tetap dia menyampaikan ide dia mengerjakan tugasnya. Nah, berikutnya yang kita bahas ini adalah mengenai keyakinan kelas, atau kalau lebih mudah dipahaminya ini kita bahasakan dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini sebaiknya kita buat di awal tahun pembelajaran. Pertama kali kita masuk kelas, perkenalan dengan anak, kita membuat kesepakatan kelas dengan nilai-nilai keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Contoh, kesepakatan kelasnya mengembalikan barang ke tempatnya. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu, kalau kalimatnya seperti ini biasanya berada di mana ini? Kata-kata seperti ini, mengembalikan barang ke tempatnya ini. Ya, betul Pak. Misalnya di kelas itu anak-anak kalau sedang menulis, menghapus, meletakkan spidol, menghapus di tempat yang telah disediakan di atas meja, jadi tidak sembarangan. Atau misalnya ini kita temukan di mana ini kejadiannya mengembalikan barang di tempat ini? Ya, Ibu Rulina, di perpustakaan, ya betul. Di perpustakaan itu ada tata tertib, ditempel, ya. Bahwa misalnya setelah mengambil buku atau apapun benda di perpustakaan, maka sebelum meninggalkan ruang perpustakaan maka kembalikanlah kepada tempatnya. Nah, ini karakternya itu yang kita tanamkan, keyakinan kelas adalah bertanggung jawab pada si anak. Contoh lain, dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau ini sudah disepakati di kelas bahwa tidak boleh saling mengganggu satu sama lainnya, jadi kalau anak melanggar peraturan itu, maka nanti akan ada penyelesaian nanti yang disebut dengan tahap-tahap segitiga restitusi. Nah, apa karakternya di sini? Kalau kita tidak mengganggu orang lain, itu karakternya adalah kita saling menghormati. Contoh lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini karakternya adalah karakter disiplin pada diri siswa yang akan kita tanamkan. Keyakinannya adalah disiplin atau komitmen, ya, komitmen dia pada diri dia untuk disiplin. Berikutnya, dilarang melakukan kekerasan keamanan. Nah, ini mungkin yang kita pahami, yang kita sering dengar dengan bullying, ya Bapak Ibu, ya. Nah, ini dilarang keras. Jadi ini dibuatlah sebagai kesepakatan kelas, ya. Jadi ini juga termasuk pada karakter saling menghormati. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, kalau dilarang menggunakan narkoba, ini adalah kesepakatan atau keyakinan sekolah, bukan keyakinan kelas lagi, tapi sudah lingkup satu sekolah, ya. Di sini apa karakternya yang dilanggar kalau dia menggunakan narkoba? Itu adalah dia tidak menjaga kesehatan dirinya. Sama juga misalnya dilarang merokok, itu juga merokok itu mengganggu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini kira-kira kapan siswa-siswa kita ini menunggu giliran antrian? Kira-kira pada waktu kapan? Pada waktu sholat mau ambil wudhu gitu. Kemudian antri ke toilet misalnya. Apalagi misalnya ke kantin bisa juga ya Pak, ya, nanti minta dilayani sama petugas kantin, jadi dia sabar mengantri. Iya. Nah, ini karakternya itu adalah menghormati orang lain dan berempati. Jadi di situ kita mendidik anak untuk berempati. Berikut posisi kontrol restitusi. Apa itu restitusi? Itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada diri murid atau siswa. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau misalnya siswa melakukan kesalahan, kita guru ini membimbingnya, membantunya menyelesaikan masalah sampai dia menyadari kesalahan, sampai dia bisa menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Itu akan menguatkan karakter dirinya sehingga dia saat dia kembali pada kelompoknya, dalam hal ini di lingkungan kelas
dia sudah bisa diterima kembali oleh teman-temannya, dia sudah bisa memperbaiki dirinya. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi ini yang akan kita coba mulai terapkan Bapak Ibu di sekolah kita, dan ini juga adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang guru sekaligus juga sebagai seorang pendidik. Nah, jadi tadi restitusi tadi, kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol kita dalam menyelesaikan masalah siswa. Pertama, kita berada pada posisi sebagai seorang penghubung. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti ini. Misalnya ada siswa datang terlambat, kemudian ada guru piket di depan, ya. Guru piket ini langsung memberi hukuman kepada siswa. Begitu menyambut siswa di depan gerbang, siswa datang terlambat, katakanlah 15 menit dari jam bel masuk, guru langsung memberikan hukuman. Apakah hukuman itu misalnya memungut sampah, apakah menyiram bunga? Memang ini tujuannya baik dan bagus, tetapi posisi kita sebagai penghukum ini bukanlah posisi yang tepat. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini seperti ini. Jadi kalau misalnya seorang siswa itu melakukan suatu kesalahan, kita guru memang tidak menghukumnya seperti tadi disuruh memungut sampah, tidak seperti itu. Tapi kita mengeluarkan kata-kata yang membuat siswa merasa bersalah. Contohnya seperti ini. Siswa ini datang terlambat, kemudian gurunya ngomong, "Kamu tuh kenapa datang terlambat? Kamu gak kesian sama ibu? Kalau kamu datang terlambat, ibu sebagai wali kelas nanti ditegur oleh kepala sekolah." Kira-kira bagaimana perasaan si anak itu sewaktu si ibu ngomong seperti itu? Iya, dia merasa bersalah ya. Nanti ibu guru ini akan kena marah kepala sekolah karena perbuatan saya. Walaupun kita menyampaikannya dengan kata-kata yang ya tidak kasar ya, kita mengatakannya dengan kata-kata yang lembut, tapi itu membuat siswa merasa bersalah. Yang ketiga, kita memposisikan diri kita sebagai teman kepada siswa ini. Jadi misal tadi siswa datang terlambat, kita sambut dia, kita tanya, "Kenapa nak kamu datang terlambat?" "Ya Bu, tadi malam saya nunggu orang tua saya, jaga orang tua saya di rumah sakit sampai subuh baru pulang. Ini buru-buru Bu, mau ke sekolah, belum tidur, ngantuk." "Oh ya, Ibu mengerti perasaan kamu. Kalau Ibu berada di posisi kamu, mungkin Ibu juga seperti itu. Ya sudah, sekarang masuk kelas ya." Nah, itu kita memposisikan diri kita sebagai teman. Tapi pada posisi ini juga ada sisi atau dampak negatifnya. Apa dampak negatifnya? Kalau di lain waktu kita tidak memposisikan kita sebagai teman, si anak akan merasa kecewa. Dia akan merasa, "Oh, ibu guru ini tidak menjadi teman saya lagi." Nah, itu ya kekurangannya dari posisi yang ketiga. Posisi yang keempat, kita sebagai guru itu memposisikan diri kita sebagai pemantau. Kalau kita sebagai pemantau itu sebenarnya juga seperti menghakimi gitu ya. Kita sudah punya data-data gitu ya. Nanti si anak ini datang terlambat, kita sambut, kita tanya, "Kenapa kamu datang terlambat?" "Ini menurut catatan, ini sudah yang ketiga kalinya ya kamu datang terlambat." Nah, itu fungsi guru sebagai pemantau. Yang ketiga, ini posisi kita sebagai seorang guru sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah siswa. Seperti apa posisi kita sebagai manajer? Kita akan menanyakan kepada siswa kenapa alasan dia terlambat. Kemudian kita berempati, kita bisa berempati ya dengan kenapa dia datang terlambat. Kemudian kita bimbing dia. Kita tanya keyakinan kelas apa atau keyakinan sekolah apa kira-kira yang sudah kamu langgar karena kamu datang terlambat.
siswa menyadari, oh ya Bu, saya datang terlambat berarti saya sudah menyalahi keyakinan sekolah yaitu melanggar tata tertib. Kemudian kita bimbing dia, setelah ini apa kira-kira solusi yang bisa kamu lakukan agar ini tidak terulang lagi. Nah dia bisa mikir, kalau tadi dia datangnya terlambat karena menunggu orang tuanya di rumah sakit sampai subuh, mungkin dia mikir dan berkata seperti ini, oke baiklah Bu, mungkin nanti malam saya bergantian dengan kakak saya menjaga ayah di rumah sakit. Saya menjaga sampai jam 9, setelahnya kakak saya jaga, saya pulang, saya bisa tidur supaya besok saya tidak kesiangan datang ke sekolah. Nah ini fungsi yang ideal kita sebagai manajer. Nah, ini langkah-langkah segitiga restitusi ini yang akan kita lakukan kalau posisi kita tadi berada pada seorang manajer. Langkah pertama itu kita akan menstabilkan identitas. Ya, pada menstabilkan identitas ini kita menanyakan kepada siswa alasan kenapa dia datang terlambat. Karena setiap perbuatan, setiap perilaku itu ada alasan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, ya. Di sini kita mengirim siswa untuk paham, tahu kenapa tindakan dia yang mana yang salah. Bahwa misalnya tadi dia melanggar tata tertib, ya dia menyadarinya sendiri. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita tanyakan dengan dia, dengan kamu datang terlambat ini, keyakinan atau kesepakatan sekolah apa yang sudah kamu langgar? Karena kesepakatan itu sudah dibuat bersama, jadi dia mengerti, dia paham bahwa saya melanggar tata tertib sekolah. Nah ini langkah-langkah segitiga restitusi ya tadi yang akan dilakukan. Pertama itu menstabilkan identitas ya. Kedua validasi tindakan yang salah. Itu contoh pertanyaannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini uraian tentang budaya positif yang ada di sekolah kita dan juga disiplin positif yang sudah ada di sekolah kita. Saya akan menunjukkan video contoh kasus yang ditangani atau dikelola dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi dengan posisi guru ini sebagai seorang manajer. Mari kita lihat bersama-sama ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ya nanti sudah masuk. Oh ya bisa dulu. Pak Aldi ada di belakang Ibu hari ini. Tahu-tahunya harus dipotong. Aldi potong di rumah. Iya Bu, padahal tadi sudah mau potong sudah ada pulang ini. Tapi lagi menunggu sampai lagi ada orang potong. Kali tahu tadi kan saya sekolah. Tapi mereka ini sudah bermain, dekat kedua orang lain. Nah di sini. Apa yang terjadi? Ya, keluarganya mana Bu? Oke, baik Pak Aldi. Kalau Ibu berada di posisi Aldi, mungkin Ibu juga akan merasa kesal. Karena sebenarnya Aldi memang sudah punya niat untuk memotong rambut setelah sekolah ini. Artinya sudah ada kesadaran pada diri Aldi untuk merapikan rambut sesuai aturan sekolah. Tetapi Ibu ketemu sama guru olahraga dan rambut Aldi dipotong oleh guru olahraga. Nah, kira-kira nilai keyakinan kelas apa yang dulu Aldi laksanakan dengan kejadian ini?
dia tidak sekolahkan, mungkin adik belum mampu dapat sekolah, yang mana sekolah menentukan kita itu nggak boleh, kita itu nggak boleh dari SMP. Kita juga melanggar peraturan sekolah itu mematuhi dan mengawasi guru. Itu nggak boleh olahraganya. Baiklah, karena Aldi sudah menekankan kesalahan Aldi, sekarang apa langkah yang akan Aldi lakukan untuk menyelesaikan permasalahan Aldi itu? Pertama-tama Aldi akan minta maaf kepada guru olahraganya. Setelah itu sepulang ini Aldi langsung ke tempat orang. Untuk Aldi itu ide yang sangat bagus. Aldi telah menyadari kesalahan Aldi dan Aldi akan memperbaikinya dengan cara akan menemui guru olahraga dan minta maaf atas sikap Aldi tadi, dan segera setelah pulang sekolah ini Aldi akan memotong rambut Aldi. Baiklah Aldi, sekarang Aldi boleh kembali ke kelas dan mengikuti kembali pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama Aldi. Waalaikumsalam. Itu Bapak Ibu contoh kasus pertama ya, itu kasusnya Aldi itu rambutnya panjang, dia belum sempat memotong rambut, tapi hari itu dia sudah berniat mau potong rambut, tapi dia keburu kepergok oleh guru olahraga, terus rambutnya ditongkak sama guru olahraga. Nah, dan Aldi diperlakukan seperti itu oleh guru olahraga, merasa tidak terima dan sempat mengeluarkan kata-kata yang kasar. Akhirnya Aldi disuruh menemui saya sebagai wali kelasnya, sehingga terjadilah proses pemecahan masalah Aldi ini tadi menggunakan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Berikut ada satu lagi contoh kasus, di sini kasus Carissa. Waalaikumsalam, silakan masuk Carissa. Ya, silakan duduk Carissa. Ada apa pagi-pagi ada di ruangan ibu? Jadi hari ini Carissa pertama juga bisa ditegur sama pemikiran. Karena sudah bikin sampah bahkan dia sudah berburu datang ke sekolah, udah kepanasan, disuruh mengulit sampah juga. Kesel jadi Sampai terjadi. jadi Carissa nggak sengaja memberikan kemudian dari pikirnya. Jadi Carissa disuruh mengibu hari ini. Carissa, kalau ibu berada pada posisi Carissa, mungkin ibu juga merasa kesal karena sudah dapat terlambat, terburu-buru, pasti disuruh juga mengulit sampah. Nah, menurut Carissa, nilai-nilai keyakinan atau kesepakatan sekolah yang mana yang belum Carissa laksanakan? Dia sadar bahwa tidak perlu nggak tepat waktu. Juga Carissa nggak menghormati juga Solusi apa menurut Carissa yang harus Carissa lakukan dengan permasalahan ini? Mungkin Carissa nanti lebih cepat lagi siap-siapnya biar nanti datang ke sekolahnya tepat waktu Bu, dan juga lebih menghormati juga Bu. Nah, setelah ini apa yang akan Carissa lakukan? Carissa mungkin juga menghubungi Carissa sudah menyadari kesalahan Carissa, dan Carissa juga sudah mengerti bagaimana seharusnya bersikap, menghormati, menghargai orang yang lebih tua dalam aktivitas dan guru, dan bagaimana cara membantu anak Carissa. Sedangkan Carissa masih kesalahan dan Carissa Nah, itulah Bapak Ibu, ini contoh kasus kedua ini Carissa datang terlambat ke sekolah, kemudian di depan gerbang dia dicegat oleh guru piket, dia dihukum, disuruh memungut sampah. Dia merasa kesal Carissa karena sudah buru-buru dan terlambat, panas, disuruh memungut sampah.
sehingga dia sempat mengeluarkan kata-kata kasar gitu, sehingga dia disuruh menemui saya di ruangan saya oleh guru piket. Itu tadi contoh langkah-langkah penyelesaian permasalahan Kaisa dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi tadi. Nah, itu saja paparan dari saya Bapak Ibu mengenai penerapan budaya positif dan disiplin positif di sekolah kita. Sesi berikutnya mungkin kita, kalau ada yang mau bertanya, kita ada sesi tanya jawab, atau mungkin yang lain mau sharing pengalaman Bapak Ibu di sekolah kita ataupun di kelas, mungkin bisa dibagikan di sini sebagai pengalaman baik yang akan kita ambil pelajaran satu sama lainnya. Baiklah Bapak Ibu, sesi ini sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu akan ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau berbagi pengalaman, boleh, karena di sini sosialisasi. Nah, kemudian Ibu ini lulusan CGP, ya, kalau misalnya ada masukan nanti. Nah, ada Ibu dari Ibu Rahma, ya, silakan Ibu, mau apa yang ditanyakan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Maida tadi. Ini sangat relate atau sangat berhubungan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang pengajar. Jadi saya sebagai seorang guru dan wali kelas, dan contoh-contoh yang ditampilkan tadi itu benar-benar kami rasakan, terutama saya sebagai wali kelas. Yang ingin saya tanyakan, berdasarkan contoh yang tadi, jadi kita itu sudah membuat kontrak kerja, kontrak awal gitu ya Bu ya, sebagai guru dan siswa. Nah, saat ini saya juga sedang berusaha Ibu. Ini posisinya saat ini sedang berusaha untuk mendisiplinkan rambut peserta didik yang panjang. Jadi sudah dibuat kontrak, nanti berapa hari begitu ya ini 2 hari atau berapa 2 hari. Nah, setelah saya cek hari Senin ternyata belum dipotong rambutnya. Nah, ini saya tanyakan adalah menurut Ibu kira-kira sanksi apa kira-kira atau pembinaan apa yang cocok untuk anak didik yang seperti tadi, kasus seperti tadi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Demikian tadi pertanyaan dari Bapak, bahwasannya ada kontrak perjanjian tentang pemindahan rambut ya, yang dalam 2 hari sudah dilaksanakan bersama hal yang barangkali kesepakatan dalam kelas untuk dalam 2 hari ini rambut pendek. Nah, solusinya kalau seandainya tadi pertanyaannya, kalau seandainya tadi masih ada yang masih belum dipendekkan, bagaimana cara atau langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk membuat mereka memotong rambut, atau ada sanksi atau bagaimana? Silakan. Baiklah Ibu Rahma, pertanyaan yang sangat bagus. Itu memang permasalahan kita bersama, bukan Ibu Rahma saja, tapi kita semua sebagai guru, wali kelas menghadapi permasalahan ini, apalagi masalah rambut ini. Sebelum saya jawab, mungkin ada rekan-rekan yang lain yang ingin berbagi pengalaman sehubungan dengan pertanyaan Ibu Rahma. Oke, Ibu Marina, ya silakan Ibu Marina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Ini bukan saran atau apa, hanya sekedar berbagi saja Bu. Pemaparan yang diberikan oleh Bu Maida tadi sudah hebat, sudah super bagus. Ini sebenarnya tentang kesepakatan kelas yang harus kita pupuk dari awal dulu, dan akan kita buatkan menjadi kesepakatan sekolah. Tuh, kesepakatan kelas kita biasakan untuk membentuk dari awal kita mata pelajaran. Boleh Bu mata pelajaran, bukan mata kelas saja. Nah, Bu mata pelajaran itu
membentuk dari siswa. Siswa itu awalnya dikasih not dulu, mau mereka apa dulu. Ya, maaf Bu, sebenarnya bebannya sedikit. Nah, untuk kesepakatan kelas tidak ada kata dilarang membuang sampah, dilarang memakai narkoba, tidak ada. Ya, bahasanya lebih mungkin orang bahasa tidak ada di sini. Ya, lebih di halus lagi, misalnya kembalikan buku di tempatnya. Atau kalau kita biasanya kalau orang bahasa ada bahasa not yang kecil lagi, baguskah saya di sini? Nah, pasang gambar sampah yang tidak bagus di situ. Layakkah saya di sini? Itu bahasanya lebih halus lagi. Nah, untuk rambut tadi, rambut sebenarnya itu tadi untuk filosofi Kaiser Dewantara tidak ada larangan. Tidak ada larangan untuk namanya disiplin yang 3 cm tadi tidak ada. Siswa itu hanya merapikan rambut saja. Ya, misalnya contohnya kalau mereka maunya style mereka itu, kita arahkan mereka untuk pakai minyak. Ya, makanya tidak ada pemaksaan untuk yang 1, 2, 1 atau 3, 2, 3 itu tidak ada. Nah, untuk itu kita untuk menyeragamkan kesepakatan itu sebenarnya kita harus adanya rapat. Ya, harus adanya penunjang dari Pak Edwin untuk kesepakatan untuk kesiswaan seperti benar ada Pak Edwin. Ya. Nah, nanti kesepakatan Pak Edwin nanti akan bergerak dengan Bu Meida dan Pak Kanto yang saat ini sedang mengikuti penggal angkatan ke-9 ini. Angkatan ke-9 itu akan bergerak ke kepala sekolah. Tolong itu dipertegas lagi. Waktu itu kami sudah pernah juga mengutarakan kepala sekolah, mungkin ada miskomunikasi. Ya, bahwa tidak adanya pemaksaan atau kedisiplinan untuk rambut. Itu saja pembagian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas masukannya. Bagaimana? Masih ditambahkan? Ya, sebentar. Terima kasih untuk Ibu Marina yang sudah memberikan tanggapan, masukan yang sangat hebat, yang sangat super bagi kita semua. Ada tanggapan lagi dari Pak Edwin, silakan Pak Edwin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menindaklanjuti pertanyaan dari Bu Rahma mengenai masalah rambut. Sebenarnya rambut itu sebelum anak itu masuk sekolah sudah tahu. Kenapa saya bilang sudah tahu? Sewaktu anak masuk sekolah itu dibagikan tata tertib sekolah yang sudah dilampirkan dari ditandatangani oleh kepala sekolah. Berarti itu berdasarkan keputusan bersama masalah rambut. Jadi waktu anak itu masuk ke sekolah, tata tertib sudah dibagikan untuk anak dan anak sudah membacanya. Tinggal lagi menindaklanjuti waktu anak itu sekolah. Makanya dalam pemotongan rambut itu tidak langsung dipotong. Rambut mereka itu diingatkan terlebih dahulu. Waktu masuk pertama, anak dikasih tahu, rambut kamu ini panjang. Minggu depan dipotong, harus potong. Minggu depan pun belum dipotong kadang-kadang. Masih tetap diingatkan, tapi ada yang sudah potong. Yang belum potong itu diingatkan dulu. Sampai 3 kali, seumpamanya masih tidak, apa boleh buat, dan memotongnya juga sebatasnya saja. Tidak harus sampai habis, sampai tokat. Sebatasnya saja sesuai dengan ukuran perjanjian pada waktu masuk sekolah. Jadi itulah tata tertib masalah yang rambut yang ada di SMA Negeri 19 Palembang. Itu ya, itu saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan kepada Pak Edwin atas pertanyaan. Kembalikan lagi kepada Ibu Mei, bagaimana? Ya, terima kasih Pak Edwin untuk tanggapannya. Jadi kembali kepada pertanyaan Ibu Rahma tadi, bagaimana kalau si anak ini di awal kita sudah punya kesepakatan keyakinan kelas ya bahwa rambut harus rapi, ya intinya rambutnya harus rapi.
mengerti. Kemudian sudah kita bina, sudah kita lakukan langkah-langkah segitiga restitusi ini, tetapi si anak masih juga mengulangi perbuatannya. Nah, kalau mereka kita sudah melakukan langkah-langkah ini dan si anak masih mengulanginya, maka tata tertib itu memang harus ditegakkan. Ya, karena kita tidak bisa membiarkan si anak berlarut-larut. Artinya seperti ini, kalau saya ngomong dengan anak-anak di kelas, anak-anak, kalau kalian bisa menertibkan diri kalian sendiri, kalian bisa mendisiplinkan diri kalian sendiri, maka tata tertib itu hanya tinggal tulisan saja, karena itu sudah ada di dalam diri kita. Tetapi kalau kita tidak bisa menertibkan diri kita sendiri, kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, maka harus ada orang lain yang akan menertibkan, mendisiplinkan diri kita. Itulah yang namanya menegakkan peraturan. Peraturan tadi seperti kata Edwin, itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Ya, itu kita musyawarahkan peraturan itu di awal tahun pembelajaran. Diketahui kepala sekolah, guru-guru, ya, dan juga kita mengundang wali murid, ya, ada pertemuan. Kita mensosialisasikan bahwa ini peraturan sekolah. Nah, tadi kita jalankan peraturan itu, kita berusaha ke depan menerapkan ya tahap-tahapan segitiga restitusi ini. Tapi kalau si anak sudah kali dibina dengan cara ini masih tidak bisa menyadari, tadi peraturan harus tetap kita tegakkan. Artinya itu tadi ya, si anak dia tidak bisa memahami, menyadari itu dari dirinya sendiri. Nah, itu artinya pendisiplinan itu harus ada penguatan dari kita sebagai guru, ya, dari wakil kesiswaan, dari Edwin, ya, staf kesiswaan, dari pembina OSIS, dan juga dari kita semua guru, ya, warga sekolah ini, wali kelas, guru, itu tanggung jawab kita. Nah, mungkin itu saja dari Ibu Rahma. Namanya bagaimana? Ya. Oke, berikutnya ada lagi dari Ibu Rusmi. Silakan Ibu Rusmi. Ya. Terima kasih Ibu Maidina atas waktunya. Berkaitan dengan yang segitiga tadi itu, kita kan di awal sudah membuat kesepakatan ini. Nah, kesepakatan itu biasanya dengan siswa kita sendiri, perwalian kita, atau dengan siswa yang kita ajar. Contohnya misalnya kalau saya di awal membuat peraturan itu adalah kalau ibu sudah datang duluan, maka Anda yang datang belakangan setelah saya itu harus izin dulu masuk ke kelas. Itu di awal. Jadi kemudian yang kedua adalah kebersihan kelas. Jam Bu Rusmi masuk itu harus bersih kelasnya. Nah, yang ketiga mungkin kasusnya tadi kayak Bu Rahma misalnya, kerapihan, bukan rambut saja, maksudnya kerapihan pakaian. Saya sendiri itu kalau pelajaran saya, anak laki-laki boleh bajunya dikeluarkan, karena bagi saya itu di kelas 12 apalagi baju itu dari kelas 10. Jadi kalau sudah kelas 12 biasanya pakaiannya sudah ukurannya ya tidak sesuai lagi dengan ukuran mereka di kelas 12. Tapi Bu, yang jadi kendala itu adalah kadang-kadang anak saya melapor bahwa ada beberapa guru misalnya itu yang belum bisa menerima peraturan yang sudah kami buat gitu. Apakah bagaimana solusinya Bu? Maksudnya biar peraturan sudah kita buat itu apakah sudah harus disosialisasikan kepada guru-guru yang mengajar di kelas atau bagaimana ya Bu? Terima kasih. Baik Ibu Rusmi, terima kasih untuk pertanyaannya yang super sekali. Jadi Ibu Rusmi sudah membuat kesepakatan kelas ya di jam pelajaran Ibu bahwa siswa boleh mengeluarkan bajunya.
untuk laki-laki dengan alasan Ibu Rusmi ini mengajarnya kelas 12. Jadi anak-anak ini ada yang bajunya itu dari kelas 10, tidak berganti 3 tahun dipakai, badannya bertumbuh besar, bertambah tinggi, jadi bajunya memendek gitu ya. Kalau mau dimasukkan tidak rapi, sering keluar-keluar. Jadi daripada seperti itu, Ibu Rusmi dan siswa menyepakati boleh bajunya dikeluarkan. Pertumbuhan, Bu. Ya, karena pertumbuhan tadi. Nah, jadi begini Bu Rusmi. Jadi ini kesepakatan antara ibu dan siswa yang ibu ajar. Ya, ini bukan kesepakatan, bukan keyakinan sekolah, pun bukan kesepakatan kelas. Ya, karena kalau artinya ini hanya lingkup Ibu Rusmi di jam mengajar Ibu Rusmi saja. Silakan, tidak apa. Ibu punya kesepakatan apa di kelas yang ibu ajar seperti itu, artinya itu berlaku untuk di jam pelajaran ibu. Ibu tidak bisa memaksakan itu berlaku di jam pelajaran guru lain, karena guru lain juga punya pertimbangan lain, kesepakatan seperti apa yang mereka buat untuk demi nyamannya pembelajaran mereka. Nah, mungkin itu saja tanggapan saya, Ibu Rusmi. Bagaimana Ibu Rusmi? Ya, terima kasih. Ya, baiklah. Untuk sesi ini cukup penyampaian mengenai budaya positif dan disiplin sekolah yang sudah kita laksanakan di sekolah kita SMA Negeri 19 Palembang yang tercinta ini. Kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Kita sudah banyak berbagi cerita pengalaman kita demi kemajuan sekolah kita. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya kembalikan kepada kami. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian tadi pemaparan tentang budaya positif di sekolah ataupun di dalam kelas yang telah disampaikan oleh calon CGP yaitu Ibu Mainida SPD MPD yang sudah memaparkan dengan gamblang. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan itu akan menjadi tambahan referensi bagi kita atau pengetahuan bagi kita semua, khususnya yang ada dalam ruangan ini. Dan mudah-mudahan kalau ada baiknya marilah kita sama-sama kembangkan, dan kalau ada kekurangannya marilah kita nanti dimusyawarahkan untuk diperbaiki untuk lebih baik lagi. Terima kasih kepada seluruhnya, terutama Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Marilah acara ini kita tutup bersama dengan alhamdulillah, dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, senang sekali mendengar kalian semua dalam keadaan sehat. Apakah suasana hati kalian senang pagi ini? Alhamdulillah, semangat ya pagi ini. Oke, pagi ini Ibu akan menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Semoga apa yang akan Ibu sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Apa saja yang ada di dalam budaya positif yang akan kita bahas pada hari ini? Itu pertama adalah paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar, kelima keyakinan kelas, dan keenam segitiga restitusi. Disiplin positif ya. Yang dimaksud dengan tujuan disiplin positif ini bertujuan penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid
yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Maksud dari penerapan disiplin positif ini adalah agar siswa mampu menyadari, memahami bahwa disiplin itu sebaiknya adalah muncul dari diri sendiri. Walaupun ada muncul motivasi dari luar, tetapi sebaiknya disiplin itu muncul dari diri kita sendiri, sehingga kita semua warga sekolah ini nantinya akan memiliki karakter seperti disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan kita semua, kalian siswa termasuk juga guru ini adalah pembelajar sepanjang hayat. Artinya belajar itu tidak dibatasi oleh usia. Belajar itu dari kecil hingga sampai kita tua, kita tetap sebagai pembelajar. Itu yang dikatakan sebagai pembelajar sepanjang hayat. Jadi tidak ada kata berhenti untuk belajar. Berikutnya motivasi perilaku manusia. Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi manusia itu taat pada hukum, taat pada tata tertib karena dia menghindari hukuman saja. Contoh, misalnya kenapa siswa itu datangnya tepat waktu, tidak terlambat? Karena takut nanti dihukum. Kalau misalnya datangnya terlambat, ketahuan sama guru piket, terus dihukum. Jadi dia datang ke sekolah tepat waktu bukan karena kesadaran diri, tapi karena takut dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh tadi misalnya anak ini rajin belajar, mau dapat prestasi, mau dapat nilai yang bagus karena gurunya menjanjikan nanti kalau kalian dapat nilai yang bagus, ibu guru kasih hadiah Nah, artinya dia melakukan sesuatu itu bukan dari kesadaran dirinya sendiri, tapi dia mengharapkan imbalan. Baik itu berupa hadiah atau berupa nilai besar imbalannya akan dia dapatkan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang ketiga ini, seseorang melakukan sesuatu itu karena memang dia ingin. Kenapa saya datang tepat waktu? Kenapa saya tidak mau datang terlambat? Karena memang saya ingin disiplin. Saya ingin datang ke sekolah tepat pada waktu. Kenapa? Karena dia menghargai dirinya sendiri. Karena dia merasa bahwa diri saya pantasnya seperti ini, diri saya layaknya seperti ini. Saya seorang siswa, layaknya saya datang ke sekolah itu tepat waktu, bukan terlambat. Jadi bukan karena motivasi lain, bukan karena ingin dapat imbalan atau karena takut dihukum. Kebutuhan dasar, kebutuhan dasar ini ada 5. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya kebutuhan untuk bertahan hidup ini kita butuh makan, minum, tidur, kemudian kebutuhan kasih sayang. Kasih sayang ini perhatian dari orang tua, dari teman, dari guru, dari orang-orang yang kita sayangi yang ada di sekeliling kita, Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan kekuasaan ini kalau pada diri siswa itu, contohnya dalam diri kalian, misalnya nih kita kerja kelompok. Di dalam kelompok itu tentu akan ada ketua kelompok. Nah, ada dalam diri kalian itu, aku kepingin jadi ketua kelompok. Atau misalnya dalam lingkup kelas, aku kepingin jadi ketua kelas. Aku kepingin jadi sekretaris kelas. Itu kebutuhan akan kekuasaan. Lingkup lebih besar lagi, lingkup sekolah, kita punya eskul Ada berapa banyak eskul di sekolah kita? 12. Ada 12. Eskul apa saja? Ada OSIS, kemudian 3P, seni, apa lagi?
presisi, pramuka, PMR, basket, karate, futsal, volleyball, info, basket, kir, terakhir yang terbaru ekskul kita apa? Jurnalistik. Nah, kalian yang mungkin ada di dalam ekskul ini sudah ikut di dalamnya, sudah menjadi anggota, dalam diri kalian mungkin ada keinginan, kalau saya ikut ekskul basket, aku kepingin jadi ketua ekskul basket. Atau kita berada pada posisi anggota OSIS, oh saya kepingin jadi ketua OSIS. Itu hal yang wajar, ya. Itu hal yang wajar, punya keinginan kekuasaan. Tinggal diarahkan saja caranya mencapainya dengan cara yang positif. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan ini kebutuhan akan pilihan untuk memilih. Contoh, kalian sekarang di kelas 11. Waktu kalian di kelas 10 mau naik ke kelas 11, kalian memilih sendiri kelas kalian, betul kan? Betul. Iya, bagaimana kemarin cara memilih kelasnya? Mengisi Google Form. Apa yang kalian pilih? Mapel, ya, kalian suka, kalian minati, ya, yang kalian senangi, itu yang kalian pilih. Hingga sekarang di kelas 11 ini kalian berada di kelas ini. Ini karena pilihan kalian. Kalian tidak dipilihkan oleh orang tua, kalian tidak dipilihkan oleh guru, tapi kalian memilih sendiri kelas yang sekarang kalian berada. Yang kelima itu kesenangan. Kesenangan ini, kalian sebagai siswa tentulah ingin belajar itu menyenangkan, benar tidak? Ingin suasana belajar ini menyenangkan, betul? Kira-kira bagaimana cara menciptakan suasana belajar yang menyenangkan? Kalau dari siswa, bagaimana cara menciptakan suasana belajar yang menyenangkan? Mencari suasana belajar. Cara mengajar menggunakan metode siswa. Oke, guru mengajar menggunakan metode atau model pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Apalagi? Guru lebih terbuka dengan Guru lebih terbuka, betul ya, bagus sekali. Apalagi selain itu? Memberikan penghargaan kepada siswa ketika ia mendapatkan prestasi. Oke, memberikan penghargaan pada siswa ketika mereka melakukan suatu hal yang positif atau prestasi. Apalagi? Yang bisa membuat bagi kalian suasana belajar itu menyenangkan. Apalagi coba? Kalian sendiri sebagai siswa kira-kira apa yang dilakukan? Bagaimana suasana kelas kalian supaya menyenangkan? Kita tahu. Ya, kelasnya bagaimana? Supaya menyenangkan, nyaman kelasmu? Ada tahu, ada bercanda, Oh, diselingi games, oke. Kemudian apa lagi? Lingkungan kelasmu bagaimana supaya kau di dalamnya nyaman, senang, bersih, iya kan? Benar tak? Kalau kelasnya bersih, rapi, tertata, belajarnya juga menyenangkan, betul tidak? Betul. Oke, ya sekarang kita lanjutkan. Berikut ini posisi kontrol restitusi, ya. Restitusi ini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi ini suatu cara, restitusi ini suatu cara bagaimana menanamkan disiplin yang positif pada murid atau siswa, ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada lagi, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seperti apa contohnya restitusi ini? Jadi di sini peran guru itu membantu siswa itu. Kalau siswa menghadapi suatu masalah, melanggar tata tertib, contohnya di saudara,
maka guru bisa membantu siswa supaya dia menyadari sendiri kesalahannya. Jadi bukan guru yang menunjuk dia bahwa oh engkau salah, salahmu ini, bukan seperti itu. Tapi guru membimbing dengan pertanyaan-pertanyaan sampai siswa menyadari kesalahannya apa, ya. Kemudian dia bisa memikirkan solusinya, dibimbing solusinya seperti apa, dan dia katanya kembali pada kelompok mereka, ya, dan dengan karakter yang lebih kuat. Kembali ke kelompok mereka artinya kembali lagi ke kelas dan dia bisa diterima oleh teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat atau lebih baik. Nah, berikut ada 5 posisi kontrol restitusi, ya. Pertama, ini guru berperan sebagai penghukum. Contoh tadi misalnya ada siswa datang terlambat, datang ke sekolah, kepergok sama guru piket, kemudian sama guru piket langsung dihukum. Apakah misalnya disuruh mungut sampah, apakah disuruh apa? Jalan jongkok, ya, apa? Atau yang lain apa? Menyiram bunga. Oh, menyiram bunga, gitu ya. Memang itu hukuman yang seperti memungut sampah, menyiram bunga, itu memang suatu hukuman yang mendidik. Tapi itu posisi itu dikatakan bahwa guru itu sebagai penghukum karena dia tidak memberikan pilihan kepada siswa. Dia langsung menekankan, oh kamu terlambat, kamu pungut sampah dulu. Kamu terlambat, kamu menyiram bunga dulu. Ya, itu posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua, posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, contohnya siapa yang bisa memberikan contoh pembuat rasa bersalah? Mungkin pengalaman kalian ada pengalaman yang rasanya dipojokkan oleh guru karena melakukan suatu kesalahan. Ya, apa contoh kasusnya? Apa misalnya? Gak apa-apa disampaikan. Apakah kejadian datang terlambat, lupa membuat PR, telat mengumpul tugas, apa di antara itu yang pernah terjadi? Siapa yang punya pengalaman? Lutfi? Punya pengalaman? Dihukum oleh guru sampai merasa bersalah. Ya, Ridho. Saya pengalaman ketika tidak membuat tugas guru. Jadi saya langsung dihukum tegak ke depan dan guru langsung berusaha bilang saya kalau untuk kedepannya harus dibuat lagi tugasnya. Itu tuh sebagai tanggung jawab kalian sendiri gitu. Kayak saya jadi setelah dihukum gitu saya langsung berpikir, oh iya benar, betul saya ada tanggung jawab dan itu harus dikerjakan tugas itu. Sampai saya dipojokkan gitu, dipermalukan di depan kelas kan. Jadi seperti itu men. Iya. Pengalaman saya. Iya, terima kasih Ridho ya untuk berbagi pengalamannya. Jadi memang itu salah satu juga bentuk penghukuman membuat rasa bersalah. Yang tidak mengerjakan tugas tadi dihukum berdiri di depan, jadi dia punya rasa bersalah dan merasa malu memang ya berada di depan, berdiri di depan, tapi itu menjadi efek jerah. Walaupun itu memang bukan bentuk hukuman yang baik ya. Oke, berikutnya posisi guru itu sebagai teman dalam menyelesaikan masalah siswa. Dalam posisi ini guru itu bila siswa melakukan kesalahan, dia menanyakan lebih dahulu ya masalahnya apa, kenapa dia melakukan itu ya. Jadi dia ngobrol bareng gitu ya, posisinya sebagai teman, tidak langsung menyalahkan. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini ya guru juga lebih pada penekanan disiplin ya, lebih pada penekanan disiplin, juga masih belum berada pada posisi yang membuat siswa ini merasa nyaman dengan kesalahan yang dilakukannya. Nah, yang ketiga ini posisi yang ideal ya bagi seorang guru dalam menyelesaikan masalah, yaitu posisi sebagai seorang manajer. Bagaimana perilaku seorang guru ini sebagai seorang manajer? Dia akan melakukan 3 langkah restitusi. Ya, pertama
kita lanjut dulu. Posisi guru sebagai seorang manajer tadi, dia akan memahami siswa yang melakukan kesalahan tersebut, ya. Kemudian dia akan membimbing siswa bagaimana menemukan solusi dari permasalahan itu. Kemudian meyakinkan siswa bahwa pelanggaran apa yang sudah dilakukannya dan kembali bisa menyadari kesalahannya, yang memperbaiki kesalahannya. Sekarang kita lanjutkan pada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah kesepakatan yang disepakati oleh warga kelas, atau kalau dia disebut sebagai keyakinan sekolah, itu adalah kesepakatan yang disepakati oleh seluruh warga sekolah. Nah, salah satu contohnya apa? Mengembalikan barang pada tempatnya. Ini kira-kira dilakukan di mana ini? Kalau kita berada di mana nih? Di kelas, di mana? Di perpustakaan, ya. Kalau kita masuk perpustakaan, mengambil buku, setelahnya jangan meninggalkan buku di atas meja. Sebelum kita meninggalkan ruangan, kembalikanlah buku itu ke rak buku. Maka di sini apa yang kita lakukan itu, posisi kita adalah bertanggung jawab. Karakter yang kita miliki adalah bertanggung jawab. Kedua, misalnya dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini kira-kira di mana nih kita melakukannya yang ini? Di kelas, ya, tidak mengganggu teman. Karakter apa yang ada di sana? Yaitu saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini di mana nih kita lakukan? Ini kesepakatan kelas apa kesepakatan sekolah? Kesepakatan sekolah. Ya, karakter apa yang kita ini? Komitmen, ya. Komitmen dan disiplin. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran, itu komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan keamanan. Ini biasanya perilaku ini ada di mana? Di kelas ada. Di kelas ada. Di lingkungan sekolah juga ada. Ya. Kalau kita melakukan kekerasan keamanan, itu keyakinan kelas apa yang kita langgar? Saling menghormati, ya. Jadi kalau kita melakukan kekerasan dengan orang lain atau dengan istilah bullying, berarti kita tidak menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini kesepakatan apa? Keyakinan sekolah, ya. Dan ini melanggar dari karakter berupa kesehatan, ya. Bergantian atau menunggu giliran. Di saat kapan biasanya kita menunggu giliran? Di kantin, di WC, ya, menggunakan toilet, di musola, waktu mau berwudu, ya. Nah, ini karakter yang kita ini apa? Menghormati orang lain dan berempati, ya. Berada pada antrian itu berempati. Kemudian dilarang merokok, ya, dilarang merokok, menggunakan masker kesehatan. Kapan kita menggunakan masker? Situasi sekarang, kondisi di mana kota Palembang sekarang darurat kabut asap, ya. Khususnya kalian yang berkendaraan roda 2 atau motor, dari rumah ke sekolah gunakanlah masker. Di sekolah kalau masih memungkinkan kita membuka masker, bisa kita buka. Tapi kalau kondisinya juga rasanya kita butuh memakai masker di lingkungan sekolah, silakan memakai masker. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi ini tadi langkah-langkah seorang guru dalam menyelesaikan masalah siswa, ya. Pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu dengan cara bertanya kepada siswa apa permasalahannya, ya. Contoh nih, misalnya Aldi ini datangnya terlambat ke sekolah. Aldi ditanya dulu, Aldi kenapa datangnya terlambat ke sekolah? Ternyata Aldi malam harinya menjaga orang tuanya yang sedang dirawat di rumah sakit sampai subuh baru pulang ke rumah, buru-buru persiapan mau ke sekolah, akhirnya datang terlambat ke sekolah. Nah, pada menstabilkan identitas, guru itu tidak langsung marah-marah,
tidak langsung menyalahkan, kamu tuh salah datang ke sekolah terlambat, tidak, tapi guru menanyakan, kenapa kamu datang terlambat ke sekolah. Kemudian siswa memberikan alasannya terlambat datang ke sekolah apa, dan guru bisa berempati, ya, bisa berempati. Artinya kalau guru berada di posisi itu, maka mungkin dia juga akan kelelahan, ngantuk, datang kerja juga terlambat, ya. Kemudian validasi tindakan salah. Jadi guru mengarahkan bertanya, kira-kira kejadiannya dengan kejadian ini, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Oh, terus siswa mikir, oh ya, saya datangnya terlambat, saya melanggar tata tertib sekolah. Jadi dia menyadari dengan sendirinya kesalahannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Guru menanyakan, dari kejadian ini kira-kira keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah apa yang sudah kamu langgar? Nah, akhirnya si anak bisa menyadari, oh ya Bu, saya sadar saya melanggar tata tertib sekolah dengan datang terlambat. Nah, dari situ gurunya bertanya lagi, supaya ini tidak terulang, apa yang akan kamu lakukan? Nah, jadi si anak berpikir, kira-kira ini solusinya apa ya supaya besok saya datang ke sekolah tidak lagi terlambat. Nah, jadi dia mungkin bisa berpikir, oh ya Bu, nanti saya akan gantian dengan kakak saya menjaga orang tua saya. Saya jaganya sampai mungkin jam 9 malam, pulang, nanti kakak yang gantikan menjaga, sehingga besok pagi si Aldi bisa datang ke sekolah tidak terlambat. Oke, itu tadi bahasan kita tentang budaya positif, ya. Di sini Ibu ada juga contoh video kasus, ya. Di sini Ibu punya contoh, ada 2 kasus sih contoh video gitu ya. Mungkin salah satu Ibu tampilkan. Kasus siswa yang melanggar peraturan sekolah, kemudian bagaimana cara guru menyelesaikannya dengan menggunakan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Pak Aldi ada di belakang Ibu hari ini. Padahal tadi sedang memotong, sedang mulai, tapi udah keburu dilihat. Nah, ini akhirnya balik potong. Tadi tahu, tadi melanggar sekolah. Tapi gara-gara adik kesel jadi kemarin, adik bentak olahraganya. Nah, disuruh sini. Itu apa yang terjadi? Ya, olahraganya mana? Oke, baik Pak. Kalau Ibu berada di posisi Aldi, mungkin Ibu juga akan merasa kesal. Karena sebenarnya Aldi memang sudah punya niat untuk memotong rambut setiap sekolah ini. Artinya sudah ada kesadaran pada diri Aldi untuk merapikan rambut sesuai aturan sekolah. Tetapi keburu bersama guru olahraga dan rambut Aldi dipotong oleh guru olahraga. Nah, kira-kira nilai keyakinan kelas apa yang dulu Aldi laksanakan dengan kejadian ini? Dia bilang dilaksanakan, mungkin ada yang mengatur peraturan sekolah, yang mana sekolah menentukan kita itu nggak boleh, kita itu nggak boleh dari diri sendiri. Kita ada juga melanggar peraturan sekolah, itu sudah tidak menghormati guru. Ada juga menyatakan guru berat. Baiklah, karena Aldi sudah menyadari kesalahan Aldi, sekarang apa langkah yang akan Aldi lakukan untuk menyelesaikan permasalahan Aldi? Pertama, Aldi akan meminta maaf
itu pulang ini ada langsung ke tempat orang melakukan tadi. Oke, baik Pak Aldi, itu ide yang sangat bagus. Aldi telah menyadari kesalahan Aldi dan Aldi akan memperbaikinya dengan cara akan menemui guru olahraga dan memohon maaf atas sikap Aldi tadi. Dan segera setelah pulang sekolah ini Aldi akan memotong rambut Aldi. Oke, baik Pak Aldi. Sekarang Aldi boleh kembali ke kelas dan mengikuti kembali pelajaran selanjutnya. Sama-sama Aldi. Waalaikumsalam. Itu tadi salah satu ya contoh model penerapan penyelesaian masalah menggunakan tahapan segitiga restriksi. Ada satu contoh video lagi, mari kita saksikan. Nanti setelah ini kalian ibu berikan sesi untuk bertanya ataupun menanggapi ya atas video yang sudah kita saksikan. Waalaikumsalam. Silakan masuk ke Risa. Ya, silakan dulu Risa. Apa? Pagi-pagi ada ruangan ibu. Jadi hari ini Kalisa terlambat dari rumah, jadi Kalisa ditegur sama tiket. Kalisa disuruh ngangkutin sampah lagi. Soalnya kan Kalisa udah buru-buru datang ke sekolah, dan kepanasan, disuruh ngangkutin sampah juga. Kesel jadinya ibu. Sampai terjadi. Jadi Kalisa nggak sengaja memberikan gurunya dari tiketnya. Jadi Kalisa disuruh ngangkutin Kalisa, kalau ibu berada pada posisi Kalisa, mungkin ibu juga merasa kesal karena sudah ada terlambat, berburu, pasti disuruh juga mengambil sampah. Nah, menurut Kalisa, nilai-nilai keyakinan atau kesepakatan sekolah yang mana yang belum Kalisa laksanakan menurut saya? Kalisa sadar karena kedatangannya nggak tepat waktu. Dan juga Kalisa nggak menghormati guru juga karena minta Mas, solusi apa menurut Kalisa yang akan Kalisa lakukan dengan permasalahan ini? Jadi Kalisa nanti mencipta ganti siap-siapnya biar nanti datang ke sekolahnya tepat waktu Bu. Dan juga lebih informasi dari juga Bu. Setelah ini apa yang akan Kalisa lakukan? Kalisa nanti mengalami dengan itu khusus meminta maaf sama Kalisa, sekarang Kalisa sudah menyadari kesalahan Kalisa. Kalisa juga sudah mengerti bagaimana seharusnya bersikap, menghormati, menghargai orang yang lebih tua dalam hal ini adalah guru, dan bagaimana cara mematuhi tahapan sekolah. Baiklah Kalisa, kalau sudah silakan Kalisa masuk ke kelasnya dan belajar kembali. Nah, itu tadi ya kita sudah menyaksikan video bagaimana praktik ya. Bagaimana praktik budaya positif di sekolah, bagaimana cara penanganan disiplin positif di sekolah, bagaimana menumbuhkan kesadaran bahwa disiplin itu muncul dari diri sendiri, dari diri siswa, tanpa menyalahkan siswa, tanpa memojokkan siswa, tapi siswa menyadari bahwa oh ya saya salah saya apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbaiki sehingga saya tidak mengulangi lagi kesalahan itu. Nah, jadi diharapkan ke depannya semua warga sekolah ini memiliki kesadaran disiplin itu dari diri sendiri. Nah, sampai pada sesi ini Ibu memberikan kesempatan bagi kalian yang ingin bertanya. Ya Aldi, silakan Aldi. Kita kan lagi belajar tentang budaya positif di sekolah, Bu ya. Iya. Nah, kira-kira Bu, kalau misalnya kita menerapkan budaya positif kita ini di sekolah, kira-kira apa sih yang kita dapatkan atau keuntungan apa yang kita dapatkan kalau misalnya kita setelah menerapkan budaya positif di sekolah? Terima kasih. Baik Aldi, terima kasih atas pertanyaannya.
Jadi inti dari pertanyaan Aldi itu, apa manfaat apabila kita melaksanakan budaya positif di sekolah? Nah, kalian tadi sudah mendapatkan penjelasan, sudah melihat contoh 2 kasus video. Kira-kira ada yang mau menanggapi pertanyaan Aldi? Apa manfaat apabila kita telah melaksanakan budaya positif di sekolah? Karena ibu rasa kalian yang akan lebih merasakan dampaknya. Nah, kira-kira apa menurut kalian dampak positifnya apabila kita semua warga sekolah ini telah melaksanakan budaya positif atau disiplin positif di sekolah kita? Siapa yang mau kasih pendapatnya? Apa manfaatnya? Kalau kita semua sudah memperlakukan budaya positif, artinya kita sudah mematuhi tata tertib, ya, sudah berdisiplin diri. Kira-kira apa manfaat yang kita rasakan? Ya. Kalau menurut saya, kemungkinan besar siswa itu waktu ditanyain sama guru enggak terlalu tertekan, Bu. Jadi siswa itu bisa menemukan solusi untuk masalahnya dengan bimbingan dari guru. Oke, artinya kalau menerapkan tadi penanganan masalah siswa dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi itu, siswa tidak merasa tertekan, ya, tidak merasa dipojokkan. Jadi dengan begitu dia akan merasa lebih bebas mengungkapkan, mengekspresikan, ya, apa yang dia rasakan, mengungkapkan alasan kenapa dia misalnya melakukan kesalahan. Jadi bisa dibimbing guru untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, bagus sekali. Ada yang lain? Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Ya. Apa yang terjadi kalau kita melanggar keyakinan kelas? Apa yang terjadi apabila kita melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Ya, Ibu ulangi sedikit. Kesepakatan kelas tadi artinya poin-poin yang sudah disepakati bersama di kelas. Contoh tadi saling menghormati, gitu ya, disiplin. Nah, ada yang mau memberi tanggapan atas pertanyaan temannya? Ayo yang lain silakan. Ayo silakan kasih pendapatnya. Kalau kita melanggar keyakinan kelas, apa kira-kira yang terjadi? Kalian tentu yang lebih merasakan, yang lebih tahu. Karena kesepakatan kelas ini kan kalian yang menjalankannya, siswa. Nah, kalau kesepakatan kelas ini, ya, kita langgar, kira-kira apa yang akan terjadi? Kelas menjadi tidak disiplin. Oke, apalagi? Kalau kita melanggar kesepakatan kelas, Akbar? Kalau menurut pendapat Akbar sih, kalau kita melanggar kesepakatan kelas kita nih, kita sendiri yang ngerasain, kayak misalkan kelas jadi lebih kotor, lebih rusuh atau lebih tidak nyaman buat di tempat mau belajar. Terus pun kalau misalkan kan ada kesepakatan kalau kita tuh nggak boleh ganggu teman sekelas. Nah, takutnya kalau kita langgar itu malah memicu perkara atau keributan yang ujung-ujungnya malah kita sendiri yang kena. Rugi, gitu ya. Oke, bagus sekali Akbar. Ya, jadi dampaknya yang siswa sendiri rasakan kalau melanggar kesepakatan kelas adalah merasa tidak nyaman, iya kan? Iya. Misalnya tadi terjadinya keributan kan, tidak saling menghormati, berantem dengan teman, tidak nyaman kan?
Kemudian tadi tidak disiplin, sampah berserakan di mana-mana. Enak tidak belajar kalau kelasnya kotor? Tidak. Jadi dampaknya itu yang dirasakan sendiri oleh siswa, tidak nyaman, tidak senang berada di kelas itu, ya kan? Kalau ketemu teman yang berantem tadi merasa tidak enak, tidak nyaman. Nah, jadi itulah kira-kira dampak negatif yang akan dirasakan kalau kita melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, Rido. Untuk pertanyaan saya kita bagaimana cara bukan disiplin positif sebagai seorang siswa? Bagaimana cara menumbuhkan sikap disiplin positif pada siswa? Nah, coba sekarang Ibu kasihkan ke kalian dulu, karena kalian yang siswa, kalian yang merasakan, kalian yang menjalaninya. Kira-kira apa dari diri kalian itu mau mulai dari mana kalian untuk membuat disiplin diri? Dari mana coba? Ya, gimana? Dengan? Kalau ke sekolah datangnya tidak terlambat. Tidak datang terlambat ke sekolah. Oke, menertibkan diri sendiri ya. Meyakinkan diri sendiri bahwa saya harus datang ke sekolah tepat waktu atau tidak datang terlambat ke sekolah. Oke, yang lain ada cara yang lain? Bagaimana cara kalian masing-masing, contoh dalam diri kalian masing-masing untuk menertibkan ya dirimu sendiri, menerapkan disiplin pada dirimu sendiri dengan cara apa lagi? Ya, Melaksanakan jadwal piket yang sudah ditentukan. nah, melaksanakan jadwal piket yang sudah ditentukan itu artinya melakukan kesepakatan ya, kesepakatan kelas, karena jadwal piket di awal tahun pelajaran itu kan sudah dibuang. Siapa yang piket hari Senin, siapa piket hari Selasa sampai Sabtu. Jika kita mematuhinya dengan kesadaran sendiri ya, bahwa ini tanggung jawab saya piket hari Senin, maka saya harus datang lebih awal, lebih pagi untuk piket. Berarti kalian sudah menghargai diri sendiri. Jangan dulu mengharap kita dihargai oleh orang lain kalau kita sendiri belum bisa menghargai diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa menghargai diri sendiri, artinya tadi ya, dengan kita mematuhi tata tertib, dengan kita bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, orang lain pun akan menghargai kita. Benar tidak? Coba bayangkan ya, kita biasa datang tepat waktu dengan kita yang biasa datang terlambat. Coba kalian bayangkan bagaimana sikap teman, sikap guru kepada kalian. Kalau kita selalu orangnya datangnya tepat waktu, bagaimana sikap teman dengan kita? Baik. Bagaimana sikap guru dengan kita? Senang. Ya, sebaliknya. Kalau kita datangnya selalu, ya hampir selalu terlambat ke sekolah, kira-kira teman memandang kita seperti apa? Apalagi hari itu kita piket, ya hari itu kita piket, dan always gitu ya, selalu di hari piket kita datang telat. Kira-kira bagaimana coba? Bagaimana coba teman kita tadi memandang kita yang datang telat ini tadi? Kesal, ya. Kemudian guru di jam pelajaran pertama yang mengajar, kita selalu di hari itu, di pelajaran itu datang terlambat. Kira-kira gurunya gimana? Dicap tidak disiplin. Jengkel, dicap tidak disiplin, ya. Nah, jadi itu dampak yang kalian rasakan sendiri ya. Kalian yang merasakannya. Nah, jadi setelah dari apa yang kita bicarakan tentang budaya positif, disiplin positif pada hari ini, kira-kira pelajaran apa yang kalian dapatkan? Dari yang telah kita bahas hari ini, dari contoh video kasus ya, penanganan kasus masalah siswa
yang tadi Ibu tampilkan. Ada 2 contoh kasus. Pertama tadi kasus Aldi ya. Aldi itu tidak terima rambutnya dipotong oleh guru olahraga karena dia hari itu sudah berniat pulang sekolah mau memotong rambut, tapi keburu kepanggok guru olahraga, rambutnya dipotong. Aldi nggak nerima, dia berkata yang agak kasar dengan guru olahraga, hingga dia disuruh menghadap ibu untuk menyelesaikan masalahnya. Contoh kasus kedua tadi, Karisa. Karisa datangnya terlambat, ya. Sudah datang terlambat, kesiangan, panas, di depan gerbang ketemu guru piket, disuruh guru mengut sampah. Karisanya kesal dan dia sempat mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada guru piket. Sampai akhirnya masalahnya harus diselesaikan dengan kira-kira apa pelajaran yang kalian dapatkan pada hari ini? Siapa yang mau menyampaikan? Ya, oke, dari Ridho dulu. Oke, Ridho. Saya yang dapat kita pelajari dari pembelajaran kali ini ialah untuk menjadi disiplin itu harus dimulai dari diri sendiri dan tidak dari orang lain, dari diri sendiri mungkin. Oke, bagus Ridho ya. Budaya positif ya, disiplin diri itu sebaiknya dimulai dari diri sendiri atas kesadaran sendiri. Oke, Aldi boleh kasih tanggapan? Kalau menurut Aldi Bu, disiplin positif kali ini dia tuh dapat memahami kalau misalnya siswa membuat masalah itu tidak selalu harus guru yang menertibkan siswa tersebut, tapi siswa tersebut harus memahami dan menyadari masalah yang telah dia buat, dan juga sekaligus harus memperbaiki masalah tersebut atau memperbaiki ketidakdisiplinan yang telah dia buat. Ya, bagus sekali Aldi. Jadi intinya bahwa siswa setelah melakukan suatu kesalahan, dia dibimbing guru bisa menyadari kesalahannya, bisa menyadari, bukan karena diberitahu oleh guru atau orang lain. Dan dia pun dibimbing bisa untuk menemukan solusi bagaimana penyelesaian masalahnya. Yang lain? Ada lagi yang lain? Apa pembelajaran yang didapatkan pada hari ini? Dari budaya positif dan disiplin positif yang sudah kita bicarakan hari ini? Ya? Boleh sampaikan apa yang sudah didapatkan hari ini? Kalau menurut Lila, dampak positif dari belajar tentang budaya positif itu dapat meningkatkan kedisiplinan sama tanggung jawab dari diri kita dewek. Terus itu kita juga dapat mendapati pembelajaran bahwa tanggung jawab sama disiplin itu berdampak positif untuk kita ke depannya. Iya, bagus sekali. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah kita bisa mendapatkan manfaat dari budaya positif dan disiplin positif itu bagi diri kita untuk kita terapkan ya, untuk kita terapkan ke depan. Oke, sampai di sini adakah pertanyaan lain? Atau ada yang ingin memberikan tanggapan, masukan? Cukup? Oke, baiklah. Terima kasih anak-anak atas kehadiran kalian, sudah menyempatkan diri kalian pada hari ini. Kita berbagi praktik baik ya, berbagi bagaimana cara mendisiplinkan diri dari diri sendiri, kemudian juga bagaimana membiasakan budaya positif di sekolah. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini memberikan manfaat bagi kalian dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari sekarang. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar
kabarmu pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, ini di pagi hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat dan bisa berkumpul di dalam ruangan kelas ini untuk membahas kesepakatan kelas kita, kelas 11-1. Apa gunanya kita membuat kesepakatan kelas? Agar kelas kita ini bisa menjadi tertib dan nyaman di saat kita belajar, ya. Dan nanti ini akan menjadi budaya positif bagi sekolah kita. Nah, kesepakatan kelas ini akan kita buat bersama, ya, disepakati apa ide-ide yang ada di dalam benak kalian. Kalian inginnya kelas kita ini seperti apa, nyamannya belajar seperti apa. Silakan nanti idenya dituangkan di kertas ini, ya. Masing-masing menuliskan di sini. Nanti ini akan kita tempel. Setelah kalian menuliskannya di sini, ini akan kita tempel di depan dan ini akan menjadi kesepakatan kelas kita. Apa contohnya kesepakatan kelas itu? Aurel? Masuk ke kelas tepat waktu. Contohnya yang lain apa? Theo. Oke, tidak membuang sampah di dalam kelas atau sembarangan. Nah, sekarang kita jangan menggunakan kata tidak atau jangan. Kita ganti kalimat tidak membuang sampah sembarangan menjadi apa? Membuang sampah pada tempatnya. Contoh lain apa, Novi? Kira-kira apa kesepakatan kelas yang ingin kita laksanakan di kelas kita? Jangan makan dan minum di jam pelajaran. Sekarang kita jangan menggunakan kata jangan, kita ganti menjadi apa kalimat ini? Makan dan minum di jam istirahat. Oke, paham mengenai kesepakatan kelas? Oke, sekarang Ibu akan membagikan sedikit note ini satu orang satu. Silakan menuangkan ide kalian. Seperti apa kesepakatan kelas yang ingin kalian sepakati? Silakan tulis di sini. Untuk menuangkan ide kalian, kesepakatan kelas apa yang kalian inginkan untuk kelas kita. Silakan dituliskan.
kesepakatan kelas kita sudah menempelkan ide kalian di sini. Di sini ada diantaranya berpakaian sesuai dengan tata tertib, ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, menjalankan tugas piket sesuai jadwalnya, menghormati guru, menghargai hak milik orang lain, menjaga fasilitas kelas, saling menghargai dan menghormati, membuang sampah pada tempatnya, menyimak saat guru menjelaskan, bagus sekali ya, menjaga fasilitas kelas ya. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar ya, menggunakan pakaian sesuai harinya, tertib saat belajar, saling menghormati, mengerjakan PR di rumah, menghargai pendapat teman, selalu menjaga kebersihan kelas, berdoa sebelum memulai pelajaran ya. Nah, ini adalah ide-ide kesepakatan yang sudah kalian tuangkan dan ini menjadi kesepakatan kelas kita ya. Yang 1 tahun ke depan kita di kelas 11 ini akan kita jalankan ya. Sepakat semuanya? Sepakat. Oke, itu saja untuk kesepakatan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aren Super dari kelas 11-1. Tentunya saya sangat senang karena dapat mengikuti pembentukan keyakinan dan kesepakatan kelas di kelas saya 11-1. Menurut saya, pembentukan keyakinan dan kesepakatan kelas sangat penting dilakukan karena dapat menumbuhkan karakter yang baik dan seperti saling menghormati dan saling menghargai. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malia Rahma dari kelas 11-1. Perasaan saya tentu saja sangat senang dapat terlibat dalam pembuatan kesepakatan atau keyakinan kelas pada kelas 11-1 ini. Menurut saya, pembuatan kesepakatan atau keyakinan kelas ini sangat penting dibuat agar dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri siswa termasuk diri saya sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.